adik-adik, selamat datang di ibadah WTC Kids Online. Nah adik-adik, gak kerasa, tanpa terasa nih kita sudah ada di pertengahan bulan November. Wow, berarti sebentar lagi adik-adik tahu kan apa yang akan kita rayakan? Sebentar lagi bulan depan kita akan merayakan Natal. Untuk itu kami punya beberapa pengumuman adik-adik. Nah bulan Desember nanti, tepatnya tanggal 12 Desember, kakak-kakak sekolah minggu sudah menyiapkan acara Natal untuk adik-adik semua. Nah karena kami kakak-kakak sekolah minggu sangat rindu, kangen, ingin ketemu dengan adik-adik. Oleh karena itu adik-adik bilang papa mama untuk perhatikan pengumuman di IG WTC Kids. Karena pengumumannya akan dipost di Instagram. Nah lalu juga kami mau ajak adik-adik yang belum ikut Kids Altar. Ayo jangan ketinggalan, segera daftar Kids Altar. Bilang sama papa mama, papa mama aku ingin ikut Kids Altar. Karena di situ aku bisa ketemu dengan teman-teman, aku bisa belajar tentang Tuhan, dan aku bisa bertumbuh dalam iman. Oke, nah hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Kita akan belajar satu hal yang penting sekali dalam hidup ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Adik-adik, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, ambil Alkitabnya, kita akan siap untuk memuji Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami melalui bulan demi bulan dalam tahun 2020. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami sepanjang tahun ini. Hari ini kami mau belajar bagaimana kami harus mengasihi Tuhan lebih lagi dengan segenap hati kami. Ajar kami hari ini ya Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan siap memuji menyembah Tuhan. Shalom adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita dengan kuasa darahnya. Semuanya tepuk tangan ya. Sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Semuanya lebih semangat lagi ya. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba.
oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Semuanya pasti semangat memuji Tuhan. Yes. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Feby ajak adik-adik untuk siapkan hati, pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kepada kita selama seminggu ini. Kak Feby mau ajak adik-adik untuk angkat lagu ini dan sebagai ungkapan terima kasih kita sama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. kita ulang dari awal lebih sungguh-sungguh lagi sebagai ungkapan syukur kita sama Tuhan. Banyak yang kau perbuat, Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Terima kasih. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sucikan hati, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya kami bisa menerima semua keinginan-Mu Tuhan, kehendak-Mu bagi kami melalui firman-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini kami mau ajak kalian untuk berpikir sebentar. Ambil waktu 10 detik, 20 detik untuk berpikir. Pertanyaannya kakak kasih ya. Nah pertanyaan yang harus kalian jawab hari ini setelah kalian pikirkan baik-baik adalah hal terpenting dalam hidupmu. Kami mau tanya, coba kalian pikirkan dan kalian tuliskan hal terpenting apa dalam hidupmu. Nah kami udah punya nih adik-adik beberapa pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang tadi kami kasih. Ada beberapa teman-teman yang sudah mengirimkan. Nah kita lihat yuk hal terpenting apa yang dimiliki yang dipikirkan oleh beberapa orang. Yang pertama, orang tua. Yes. Yang kedua, apa ya? Wah, hal yang terpenting buat mereka adalah cita-cita. Benar. Nah, yang ketiga. Apa ya? Wah, ternyata untuk orang ini hal yang paling penting adalah sekolah. Kami ambil satu lagi ya adik-adik ya. Apa sih hal yang terpenting dalam hidup ini buat seseorang? Ternyata hal yang terpenting buat orang ini adalah pekerjaan. Nah ini pasti dia sudah lebih besar nih. Mungkin kakak sekolah minggu ya. Nah adik-adik gak ada yang salah dengan semua yang tadi sudah dibacakan oleh kakak. Jawaban dari teman-teman kalian. Orang tua, cita-cita, sekolah, pekerjaan bisa menjadi hal yang penting dalam hidup seseorang. Tapi adik-adik tahukah kalian ada hal yang terpenting yang harus kalian ketahui dan harus kalian miliki dalam hidup kalian. Apakah itu? Yaitu mengasihi Tuhan. Adik-adik, mengasihi Tuhan dengan segenap hati harus menjadi hal yang terutama, hal yang terpenting dalam hidup kita. Nah, kita mau lihat nih ayat apa yang Alkitab katakan tentang mengasihi Tuhan. Kita buka ayat hafalan kita di Markus 12 ayat 30. Kita baca sama-sama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik, ini adalah hukum yang pertama dan hukum yang terutama, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap tenaga, segenap akal budi kita, pikiran kita. Adik-adik, kalau kita sudah mengerti hal ini, maka jadikan ini hal yang terpenting dalam hidup kalian. Amin. Nah, ada satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kalian, menjadikan mengasihi Tuhan sebagai hal yang terpenting dalam hidup kita. Dan adik-adik tahu, ketika adik-adik mengasihi Tuhan, adik-adik akan mematuhi Dia. Adik-adik, hidup ini penuh dengan hal-hal yang sangat penting. Tempat untuk dikunjungi, teman untuk ditemui, bahkan urusan untuk diselesaikan. Tetapi dengan begitu hal penting bisa terjadi. Tapi adik-adik harus tahu mana yang lebih penting daripada hal-hal yang lainnya. Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada kisah 2 orang perempuan bersaudara. Saat itu Tuhan Yesus akan datang ke rumahnya. Mereka mempersiapkan makanan yang istimewa. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, mereka menyambut. Marta kembali melakukan
hal-hal yang di dapur. Mungkin ada beberapa yang belum selesai. Mereka mengaduk-aduk panci yang ada di dapur. Tapi berbeda dengan Maria. Maria justru berada di dekat Yesus. Maria menghabiskan waktu bersama dengan Yesus. Tapi Marta, dia tetap sibuk di dapur. Mungkin ada beberapa makanan yang belum selesai. Lalu adik-adik, Marta datang kepada Yesus lalu berkata, "Tuhan, apakah kau tidak peduli saudaraku membiarkan aku melakukan pekerjaan ini sendiri? Beritahu dia agar dia membantuku." Marta, Marta, kamu khawatir dan kesal dengan banyak hal. Tapi hanya satu yang dibutuhkan. Maria memilih apa yang lebih baik. Nah adik-adik, lihat, begitulah Yesus berkata kepada Marta bahwa Maria sudah melakukan apa yang terbaik. Dia memilih menghabiskan waktu bersama dengan Yesus. Itulah pilihan yang paling tepat, pilihan yang paling penting, pilihan yang terbaik. Karena tidak ada yang lebih penting daripada menghabiskan waktu bersama dengan Yesus. Nah adik-adik, itu sama dengan keadaan kalian hari ini. Kalian bisa saja melakukan hal-hal yang mungkin bermain gadget, mungkin nonton TV, atau mungkin melakukan hobi lainnya. Tetapi hari ini kalian berada di depan TV, berada di depan komputer, berada di depan handphonemu untuk melakukan ibadah kepada Yesus. Itu artinya kalian mengambil kesempatan yang lebih penting untuk bersama dengan Yesus. Kamu dekat dengan Tuhan Yesus daripada hal-hal yang lainnya. Adik-adik, teruslah membuat pilihan yang terbaik. Halo guys. Hai Kak Wah, Sam. hari ini kita akan ada main satu games. Wow, Games apa seru tuh? kan pasti. Pasti dong, seru. Udah bosan banget nih. Tuh. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita langsung mulai aja gamesnya ya. Gamesnya apa? Gamesnya adalah mencari persamaan kata. Persamaan kata. Oh, oke. Nah, kalian siapin kertas kalian sama spidol kalian. Sudah. Oke, jangan nyontek. Oke. Jawabannya harus beda. Oke. Jadi Harus beda ya? beda. Oke, yang pertama. Coba cari persamaan kata dari besar. Jangan tulis Kasem. Sudah. Oke, coba angkat jawaban kalian. Tada. Gede. Wah, Gede. gede. Besar. Ini apaan? Angel. Besar. Kok bulat gitu sih? Kan bola besar. Bola nggak selalu besar. Besar ini aku gambar. Ngasal nih Angel nih. Oke, lanjut. Kata kedua. Oke. Apa? Gak boleh nyontek. Biar lihat-lihat. Persamaan kata dari dingin. Dingin. Ya, jangan nyontek. Sudah. Oke, Nah. siap ya. Angkat ya. 3, 2, 1. Setuju. Apa sih kamu? Kamu ngelucu ya? Kan dingin itu Ih, Ya nggak lucu. salah sih Kak Sam. Dingin kan Iya. bikin kita jadi kayak gitu menggigil. Menggigil. Ya, Kalian so lucu. Ya udahlah. Nah, Kak saya mau tanya nih, sebelum masuk game terakhir, ada satu kata yang paling penting di dunia ini. Tahu nggak apa? paling penting. Paling penting. Apa ya? Maaf. Bisa. Penting kan? Salah satu itu yang penting, tapi yang paling penting di dunia ini. Lebih penting lagi. Lebih penting lagi. Makasih. Makasih. Itu juga boleh. Tapi ada yang lebih penting lagi. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak. Kasih Oke, tahu nggak ini usah kasih lama-lama. kasih tahu. Kata yang paling penting di dunia ini adalah ini nih. Kasih. Kasih. Oke? Kasih. Kasih. Yuk kita baca bareng-bareng. Kasih. Yes, kasih. Nah, Kasem, ini kata terakhir kita games hari ini. Coba cari persamaan kata dari kasih. Kasih. Apa ya? Aku tahu. Oke, udah? Sudah. Oke, kita angkat bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Sayang. Cinta. Wah, cinta sayang. Wah, bener. Kalian berdua bener. Sama-sama Yeay. itu persamaan kata dari kasih. Tapi ada satu kata yang mewakilkan kasih bener-bener.
Jadi Tahu punya nggak kita apa? tuh salah. Bener, gak ada yang bilang salah. Apa Terus itu? apa itu? Nah, yang paling mewakili kata kasih itu adalah ini nih. Taat. Taat. Yuk kita eja dulu bareng-bareng. Eja ya. 3, 2, 1. T-A-A-T. Kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Taat. Taat. Ini Kok kata taat yang sih? sama kayak kasih. Kok Tapi kenapa bisa? taat? Kan Kan lebih masuk beda. sayang, Nah. cinta. Taat itu ya, ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita juga harus taat sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak taat, itu sama aja bohong. Oh, Iya sih, bener sih, bener. bener. Yes. Nah, jadi kalau kita bilang, Kasem, aku sayang sama Tuhan Yesus. Nanti Kasem akan tanya, kamu taat sama Tuhan Yesus nggak? Taat. Kamu taat nggak sama Tuhan Yesus? Taat. Hah? Taat dong pasti. Taat Karena aku dong. sayang sama Tuhan Yesus. Oke, nah contoh taat ngapain? Mungkin kita menghormati papa mama kita, terus kita bantuin teman kita, Berdoa. atau berdoa juga. Baca Alkitab. Yes, baca Ke gereja. Alkitab. Ke gereja, sekolah minggu ya? Ya, Nah, sekolah minggu. Itu dia salah satu, banyak lah contoh taat sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak taat, ya kita itu tidak mengasihi Tuhan. Oh, kalau kita nggak taat, ternyata kita nggak mengasihi Tuhan. Yes. Jadi kalau taat, kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak ngomong doang, tapi kita taat juga. Pakai perbuatan ya. Betul sekali. Ya, adik-adik, jadi kita belajar hari ini bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga taat sama Tuhan. Betty si kancing biru. Ayo pergi, kata Angela pada adik perempuannya Jenny, sementara ia menarik sweaternya. Sweater yang paling favorit di seluruh dunia. Ibu mereka telah merajutnya untuknya, meletakkan sebuah kancing biru besar khusus di bagian depan dan menamai kancing itu Betty. Sweater itu berarti segalanya bagi Jenny karena rasanya seperti miliki ibu yang masih bersamanya. Seminggu sebelumnya, orang tua mereka meninggal dalam kecelakaan mobil dan sekarang mereka harus tinggal bersama nenek mereka di sisi lain di negeri itu. Jenny melihat surat tua compang-camping yang dikirim neneknya dan melihat alamat baru mereka di atasnya, California. Saya tidak ingin tinggal di sana, kata Jenny sambil memeluk Betty di dekat dadanya. Tapi setidaknya saya masih memilikimu bersama aku. Dengan air mata di mata mereka, Angela dan Jenny sama-sama melihat rumah tua mereka untuk terakhir kalinya. Mereka baru saja tiba di jalur kereta berangkat. Mereka langsung tergesa-gesa. Jenny berlari ke jendela dan membukanya lebar-lebar. Dia mencondongkan tubuhnya untuk melihat rumahnya untuk terakhir kalinya. Tapi saat dia merasakan sesuatu menarik sweaternya, dia melihat ke bawah untuk melihat Betty, si kancing, terjebak di bingkai jendela. Jenny bersandar dan mencoba menarik Betty kembali ke dalam, tepat saat kereta mulai bergoyang-goyang berjalan. Betty mencoba sebaik mungkin untuk berpegangan pada sweater, tapi dia bisa merasakan cengkramannya pada benang mulai tergelincir. Kereta itu berdesak-desakan ke samping dan mulai melaju kencang, sehingga semakin sulit bagi Jenny dan Betty untuk bertahan. Tunggu sebentar, teriak Jenny. Tapi Betty merasakan jari-jarinya yang kecil tergelincir. Tidak! Betty menjerit saat angin bertiup kencang ke udara. Matanya yang kecil terpaku pada mata Jenny yang ditinggalkan menangis di jendela. Dengan kedua tangannya terentang, Jenny berteriak pada Betty, "Aku mengasihimu." Itu adalah hal terakhir yang dilihat atau didengar Betty sebelum kereta itu melaju ke kejauhan. Angin menjatuhkan Betty ke tanah berkerikil tepat di sebelah rel. "Aku juga mengasihimu," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu Jenny tidak bisa mendengarnya. "Aku tidak akan berhenti mencari sampai aku menemukanmu. Itulah hal yang terpenting yang harus aku lakukan," kata Betty. "Jenny? Siapa Jenny?" Betty mendengar suara serak yang dalam yang datang dari belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat tutup botol yang kotor dan bengkok.
Namaku Benton, si tutup botol. Kamu terlihat seperti baru saja tertabrak kereta api. Kata Benton sambil menertawakan leluconnya sendiri. Ayo ikut aku dan bertemu dengan teman-temanku. Mereka pasti akan menghiburmu. Betty mengikuti Benton ke sebatang pohon yang tidak jauh dari lintasan kereta api dan melihat bahwa di bawah pohon itu sudah berkumpul berantakan sebuah komunitas yang terdiri dari tutup botol yang berbeda, bungkus permen, kaleng soda, dan barang-barang lainnya yang terjatuh dari kereta selama bertahun-tahun. Selamat datang di kota jatuh, Benton berkata saat ia mengenalkan Betty kepada kelompok tersebut. Kita punya anggota keluarga baru nih teman-teman. Dia berdehem. Boleh saya kenalkan kamu pada... Dia berbalik untuk mengenalkan Betty dan menyadari bahwa dia telah pergi. Sesuatu telah menarik perhatiannya, dan dia telah pergi untuk mencari tahu apa itu. Itu adalah semacam coretan tulisan yang ditempelkan di sisi pohon. Saya melihat gadis kecil baru ini sedang usil, kata Christopher, si kaleng kola, bercanda saat ia mengikuti Betty. Apa yang kamu lihat adalah rencana brilian kami, katanya bangga. Begini, kita semua telah dibuang, hilang, dan ditolak oleh orang-orang selama ini. Mereka tidak peduli dengan kita, jadi kita tidak peduli dengan mereka. Dan kita membuat rencana untuk menggagalkan sebuah kereta api sebagai cara untuk mendapatkan kembali semuanya. Tunjukkan pada mereka bahwa kita tidak mendengarkan atau mematuhi salah satu dari mereka. Betty tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu dia tidak merasa seperti itu tentang Jenny. Dia mengasihi Jenny dan dia ingin mendengarkannya dan mematuhinya. Jadi sekarang kamu juga ikut dalam rencana itu, kata Christopher sambil menyela pikirannya. Betty hanya mengangkat bahunya. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Kurasa begitu, katanya enggan. Beberapa bulan kemudian ketika hari besar untuk rencana mereka akhirnya datang. Semua sudah berada di tempat, termasuk Betty. Dan mereka semua berebut untuk menumpuk batu ke jalur kereta. Mereka bisa melihat kereta mendekat dan Betty bisa melihat bahwa itu adalah kereta pos yang menuju ke barat. Tiba-tiba hal itu menghantamnya seperti 1 ton batu bata. Dia ingat surat yang dipegang Jenny pada hari terakhir bersamanya. Dia menyipitkan matanya. Bisakah dia mengingat alamat surat yang dia pegang? Ya, dia bisa. Saat itulah dia tahu dia harus melakukan sesuatu. Dia harus naik kereta itu. Itulah cara dia bisa kembali ke Jenny, dan itu adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Dia harus bertindak cepat, karena kereta akan segera datang. Betty mengambil batu terbesar yang bisa dia temukan dan mengangkatnya tepat di antara rel di salah satu bilah kayu. Lalu dia naik ke atas batu karang, bersiap untuk kereta yang melaju cepat melewatinya. Dia bisa merasakan gemuruh kereta yang meluncur menuruni rel. Dia menguatkan dirinya. Siap, 1, 2, 3. Dia melompat dan memegang bagian bawah kereta. Saya tidak bisa melepaskannya, pikirnya pada dirinya sendiri. Tidak kali ini. Dengan sekuat tenaga, Betty menarik dirinya ke bagian belakang kereta, memanjat ke pintu belakang. Dia masuk ke dalam gerbong kereta dan menjatuhkan diri ke lantai terangah. Hampir saja, pikirnya. Dia menemukan sebuah amplop kosong dan menulis alamat yang dia ingat. Dia lihat pada bagian depan surat Jenny. Kuharap ini berhasil, katanya gugup saat dia masuk ke dalam amplop itu. Sepertinya minggu dan minggu berlalu saat akhirnya tiba. Lalu dia melihat cahaya jatuh ke dalam kotak surat kecil yang gelap itu. Dia merasakan tangan kecil mengambil amplop yang ada di dalamnya untuk waktu yang lama, seperti selamanya. Pelan-pelan amplop itu dibuka, dan kemudian melalui air mata kegembiraan di matanya, dia melihat wajah Jenny. Betty, teriak Jenny. Oh, akhirnya aku mendapatkanmu. Betty memastikan dia selalu bersama dengan Jenny, karena dia mengasihinya, dan tidak ada yang lebih penting dari itu. Halo teman-teman, aku Anabella Fernandani. Aku hari ini membuat prakarya kelinci.
sini perlukan gelas kertas, 3 buah sedotan, gunting, lem, dan pola. Ini polanya kita bentuk bulat ya. Habis itu kita bentuk. Jadi yang matanya udah ada, gini sama mulutnya. Terus di sini aku juga udah punya kupingnya. Terus yang ininya, culukannya kecil-kecil kita juga potong. Kalau aku di sini buatnya kayak jadi love ya. Ini jadi love ini. Love-nya bikin 2 ya. Ini sedikit lagi. Nah, habis itu ini kita lem di atasnya sini. Ini ya, ini kayak gini ya. Ini kayak gini. Habis itu kalau seperti ini kita giniin. Di sini kita bolongin sini ya, plastik gelas kertasnya nih, sama di bawahnya. Habis itu ketiga sedotannya ini dimasukin ke lubangnya. Kanan, terus kiri, ini, sama bawah. Ini jadinya. Terus habis itu nanti ininya ditempel sini. Kalau itu sebelum itu kita tempel kupingnya dulu ya. Ini kita tempel. Kalian juga bisa kasih ke teman-teman kalian yang ulang tahun. Kita tempel di sini ya. Nah, tempel. Kalau sudah tempel begini, kita diamkan mengeringnya. Terus kita keringkan ya teman-teman. Nah, terus ini kita gunting sedikit supaya nggak kepanjangan. Kita
adik-adik, selesai sudah ibadah kita minggu ini. Kita sudah belajar hal yang sangat penting, bukan hari ini adik-adik? Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang bisa kita tunjukkan dengan cara mentaati Dia atau mematuhi Dia. Amin. Kakak senang karena adik-adik duduknya sudah manis, sudah mendengarkan dengan baik. Yuk sekarang kita berdoa ya. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Ikuti kami ke berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Satu-satunya cara yang bisa kami lakukan untuk menunjukkan kasih kami kepadamu adalah dengan cara mematuhi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan ingatkan bagi setiap kami. Kami mau mengasihi Tuhan dan kami mau belajar untuk mentaati Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah sebelum berpisah kami kan mau ingetin lagi. Tanggal 12 Desember kita ada Natal bersama. Ya, jadi adik-adik bilang papa mama. Terus cek di Instagram WTC Kids. Dan jangan lupa daftar Kids Altar. Oke, sampai minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.